Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai laporan tugas besar kami untuk menangani masalah lingkungan sekitar. Anggota kelompok kami terdiri dari Jafar Osnasyadi, Almedar Syifa Zahro, Geraldus Immanuel Gunawan, Erika Tania, Francisco Arturito Santara, Ilham Farezi Adrian, Alvin Reynaldi, Ali Syatria Ananda, dan Fernando. Untuk pertama-tama, kita masuk ke dalam pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Sampah merupakan material sisa yang sudah tidak diinginkan atau tidak lagi dapat digunakan oleh manusia. Sampah juga dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu proses penggunaan alat atau bahan dengan jangka waktu penggunaan tertentu. Sampah pada umumnya seringkali kita lihat dari skala lingkup yang kecil seperti rumah hingga skala yang besar seperti perkotaan, jalanan, dan lain-lain. Selain itu, sampah juga menjadi salah satu hal yang sangat memprihatinkan bagi masyarakat zaman sekarang, terutama di Indonesia. Contoh dari permasalahannya yaitu banjir, tercemarnya air dan tanah, serta polusi lingkungan. Sampah memiliki banyak jenis juga, seperti contohnya sampah organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup dan dapat terurai secara alami dalam jangka waktu yang relatif singkat. Dan juga sampah anorganik yang berasal dari benda mati atau organisme tak hidup. Salah satu sampah yang lama terurai adalah plastik. Dan menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK telah tercatat total sampah nasional pada tahun 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik sendiri. Dan pada kali ini, kami akan merancang suatu sistem yang akan berfokus pada pendaur ulangan sampah plastik dengan jenis PP atau PET yang nantinya akan melewati proses-proses fisis dan membentuk suatu output tertentu. Dari latar belakang yang kami buat, kami merumuskan 3 masalah. Yang pertama, ada bagaimana cara menanggulangi sampah plastik yang menumpuk khususnya di daerah perkotaan. Yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan sampah kemasan plastik agar bisa digunakan kembali. Yang ketiga, apa alat yang bisa dibuat untuk mendukung proses daur ulang sampah kemasan plastik. Dan dari rumusan masalah tersebut, kami memiliki 3 tujuan utama, yaitu mengetahui cara penanggulangan sampah plastik terkhusus daerah perkotaan, mengetahui cara memanfaatkan sampah kemasan plastik untuk dapat digunakan kembali, dan yang terakhir, merancang dan menentukan alat yang dapat digunakan untuk mendukung proses daur ulang sampah kemasan plastik. Yang berikutnya adalah metodologi alur perancangan. Perancangan kami dimulai dari menentukan masalah, lalu perumusan masalah, pencarian sumber informasi di mana sumber informasi berupa jurnal ataupun tentang sampah plastik, sifat-sifat plastik, dan juga video tentang proses kerja alat daur ulang sampah plastik yang terdapat di YouTube. Yang berikutnya yaitu perumusan batasan, di mana batasan kami yaitu mengatasi masalah sampah skala perkotaan atau pemukiman, alat daur ulang untuk sampah plastik, dan juga sampah plastik yang didaur ulang berupa sampah plastik jenis PP dan PET. Yang berikutnya yaitu perumusan kriteria, di mana kriteria dan dari penilaian solusi alternatif ditinjau dari aspek lingkungan, sosial, teknis, estetika, dan ekonomi. Dan selanjutnya, kami merumuskan 3 solusi alternatif dan dari masing-masing solusi alternatif tersebut dilakukan analisis kendala dan diambil keputusan berupa satu alternatif yang paling baik. Dan berikutnya dilakukan perincian, komunikasi, dan pelaporan, dan selesai. Berikutnya adalah alur manual pengoperasian yang akan dimulai dengan sampah plastik yang akan dimasukkan ke pemilah sampah plastik PP dan PET. Lalu sensor akan membaca apakah plastik ini berlabel PP atau PET. Jika berlabel PP atau PET, itu akan dilanjut dengan plastiknya akan dicuci dan dilanjutkan dengan ke mesin peleleh. Sampah plastik akan dikumpulkan dalam suatu tempat
dan tempat penampung plastik akan dipanaskan dengan menggunakan electric coil. Plastik yang leleh akan dikeluarkan melalui suatu keran dan plastik yang cair dimasukkan ke dalam cetakan pendingin dan akan dicetak. Kemudian selesai. Namun jika bukan berlabel PP atau PT, sampah plastik akan langsung dikeluarkan dari sistem. Untuk gambar ininya, ini berikut adalah detail desain tampak depan pemilah. Ini adalah spesifikasi dan detail-detail dari ukuran tampak depan pemilah. Berikut adalah tampak samping dari pemilahnya. Dan ini juga detail desain spesifikasi dari tampak samping pemilah. Ini adalah detail desain tampak atas dari pemilah. Itu adalah spesifikasi dari tampak atas pemilah. Berikut adalah mesin peleleh, yaitu tampak depannya. Berikut spesifikasi dari tampak depan mesin peleleh. Berikut adalah tampak samping dari mesin peleleh. Dan spesifikasinya. Berikut adalah tampak atas dari mesin peleleh. Spesifikasinya. Berikut adalah tampak depan dari alat pencetak. Tampak samping dari alat pencetak. Dan tampak atas dari alat pencetak. Berikutnya ada gambar 3 dimensi dari mesin pemilah. Lalu gambar 3 dimensi dari mesin peleleh. Dan selanjutnya gambar 3 dimensi dari mesin pencetak. Halo semua, video kali ini akan menjelaskan tentang alat daur ulang yang akan kami buat. Dari yang paling kiri ada mesin pemilah, yang tengah ada mesin peleleh, lalu yang paling kanan ada mesin pencetak. Pertama, saya akan menjelaskan cara kerja mesin pemilah. Alat ini mampu mendeteksi bahan dari suatu plastik yang terindikasi berbahan PP dan PET. Plastik yang belum dipilah dimasukkan pada bagian kiri, lalu dijalankan dengan conveyor belt ke arah kanan, lalu plastik berbahan PP dan PET akan terbaca oleh sensor. Plastik bahan PP dan PT akan dipisah dengan alat pemisah dan masuk ke mesin pencacah. Kedua, mesin peleleh. Plastik yang telah dipilah dan dicuci ditambahkan oli dengan perbandingan 1:1, lalu dimasukkan ke mesin peleleh ini dengan suhu panas sebesar 200 derajat Celcius. Hasil lelehan akan dikeluarkan lewat keran. Yang ketiga, mesin pencetak. Lelehan plastik sebelumnya dimasukkan ke dalam mesin pencetak dengan bentuk yang sesuai kita inginkan, lalu ditunggu sampai dingin. Sekian video penjelasan kali ini, terima kasih. Berikut merupakan spesifikasi alat pemilah. Fungsinya untuk memilah sampah plastik PP dan PET dengan sampah lainnya. Bahannya dari aluminium, ukurannya tingginya 1 meter. Ini tuh merupakan konveyor, panjangnya 3 meter dan lebarnya 1,5 meter. Beratnya 500 kg, kapasitasnya 20 kg dan harganya Rp7.200.000.
Selanjutnya ada spesifikasi dari mesin peleleh, memiliki fungsi untuk melelehkan plastik berjenis PP dan PET yang sudah dipilah, berbahan aluminium, memiliki ukuran dengan diameter 60 cm dengan tinggi 1 cm, memiliki berat 60 kg, memiliki kapasitas 282,6 liter, dan diperkirakan memiliki harga 16.770. Kemudian ada spesifikasi alat pencetak, di mana fungsi alatnya adalah mencetak dan menghasilkan output berupa lidi plastik. Bahan yang digunakan adalah aluminium, dan ukuran dari pencetak ini adalah 2950 mm x 2000 x 1000 mm. Beratnya adalah 580,5 kg, dengan kapasitasnya 80 lidi sekali cetak, dan perkiraan harganya 7.300.000. Kemudian berikut adalah rancangan anggaran biaya untuk kebutuhan alat, bahan, dan biaya. Yang pertama, biaya alat dan bahannya itu seperti bisa dilihat dengan harga totalnya sekitar 49.670.000. Next. Kemudian ada rincian anggaran biaya. Yang pertama itu adalah untuk pekerjaan persiapan, yaitu adalah ada pembelian mesin pembersih, pemasangan sensor, pemasangan conveyor belt, pemasangan electric heating coil, pemasangan rangkaian barrel, water cooler tank, pompa air, dan juga untuk keamanan. Totalnya adalah 46.770.000. Next. Kemudian yang kedua adalah operasional rancangan, terdiri atas pemasangan mesin-mesin dan juga operasional pekerja dan juga maintenance. Totalnya adalah 9 juta. Nah, kemudian grand totalnya kebutuhan bahan ada 42.670.000 untuk upah tenaga kerja sekitar 13.100.000 dengan PPN 11% sekitar 6.134.700 sehingga totalnya adalah 61.834.700. Dan ini merupakan poster kelompok kami yang berisi penjelasan alat masing-masingnya serta keunggulannya. Sekian Sekian presentasi dari dari kelompok kelompok kami. kami. Terima kasih.